tetap bagaimana enggak Allah maha lembut. Coba kali malaikat yang ngantar rezeki, entar dulu dibocah kagak sholat. Yang enak rezekinya kita pampet aja. Kagak, tetap dikasih sama Allah. Itu saking lembutnya Allah, saking sayangnya nih. Ya. Maka tidak ada sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa taala kecuali suara seseorang hamba yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sangat suka apabila ada hambanya yang nangis tobat datang ke Allah, ampunin saya. Saya tobat ya Allah, enggak ngulang-ngulangin lagi. Betul-betul taubatan nasuh. Itu Allah sangat sayang. Walaupun dosa sebesar gunung, walaupun banyaknya sebuah lautan, kalau kita kembali ke Allah, pasti Allah terima. Pasti Allah terima, pasti. Ya. Alhamdulillah sihir kagak. Terus yang kedua dukun enggak. Yang ketiga mudminul khamr tidak. Yang keempat zina tidak. Yang kelima makan riba. Tidak juga. Enggak. Semoga jauh-jauh dari riba ada ya. Ya, apalagi yang berhubungan kerja sama riba, berhenti aja. Ya. Lah iya, ngapain daripada sengsara. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya bilang, yang namanya petani timbang nanam doang, yang numbuhin Allah. Yang namanya dokter timbang injeksi doang, yang kasih sembuh Allah. Yang namanya kita usaha timbang kita bergerak doang, yang ngasih rezeki Allah. Jadi kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Cari yang baik-baik supaya kita selamat. Tapi ada depan saya orangnya selamat. Semoga sesuai dengan namanya. Selamat juga. Amin ya rabbal alamin. Yang keberapa tadi? Yang keenam. Yang kelima enggak ada. Yang enam. Aw musahinan, saling bermusuh-musuhan. Marah enggak boleh lewat dari 3 hari. Lewat dari 3 hari ya Allah bencana. Makanya nggak boleh gedean, gedein duit, kagak laku. Kalau gede ambek nggak punya temen, ya jangan gede ambek. Ya itu bermusuh-musuhan. Kadang-kadang salah ngomong dikit ngambek, akhirnya sewot, nggak nanya, nggak negur. Hampir berhari-hari. Itu mau masuk Ramadan ini, saling maaf, ya saling maaf memaafkan. Karena kita manusia tidak luput dari salah. Ya, an-nas mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, saling minta maaf, maaf-maafan. Semoga menjadi ringan. Biasanya kalau ibadah itu Ramadan rada berat, itu biasanya masih ada sesuatu kesalahan yang belum orang redha sama kita. Jadi atau kita punya salah kita nggak sadar. Akhir jadinya menjalankan ibadah Ramadan terasanya naudzubillah min dzalik. Ya semoga kita besok panjang umur, menjalani Ramadan penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang namanya jalanin ibadah itu semua dari sini. Maka sidqul amal, benarnya berbuat amal itu ada di sini. Apabila seseorang belum berbuat amal sudah terasa nikmat, apalagi melakukan. Berarti benar-benar dia hatinya di situ. Udah dapat belum kita? Kita belum berbuat amal tapi udah rasa nikmat. Begitu melakukan tambah rasa nikmatnya. Udah dapat belum?
Ada yang udah dapat? Banyak kan udah dapat apa belum? Contoh, begitu dipanggil sama Allah Ta'ala, hayya 'alas shalah, itu terasa di hati kita nikmat apa beban? Dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, itu di hati kita tuh terasa nikmat atau beban atau ngeganggu kita? Coba dah. Kalau terasa nikmat berarti Anda betul imannya. Tapi kalau terasa berat, tanggung amat nih. Ntar dikit lagi ada yang mau janjian, ntar ini dagang, ntar ini dagangan tinggal, nggak ada yang beli, ntar ini janji bisnis ini gagal, semua. Jadi itu panggilan Allah jadi beban buat dirinya. Coba dibalikin. Kalau bos yang manggil terasa nikmat nggak? Kita kerja punya atasan kita kasih tahu, misalnya Yanto, nanti jam 12 makan siang bareng saya di sana, temuin saya, ya, saya panggil kamu. Itu bahagia nggak kita? Tibang diajak makan siang sama bos itu Yanto, seneng banget. Allah ngasih rezeki tiap hari sama kita nggak ada hitungan. Dipanggil sehari 5 kali, rasa bahagianya ada nggak? Maka belum ada kita sidqul amal di hati kita. Kalau ada sidqul amal setengah 12, bentar lagi saya dipanggil oleh yang maha, pasti bahagia dia. Setengah 12 siang, sebentar lagi saya dipanggil oleh yang maha, yang punya alam semesta. Itu bahagia minta ampun, karena ingin berjumpa oleh yang punya alam semesta. Bertemu bosnya girang banget. Bertemu sama yang nyiptain alam dia berat. Coba, begitu enggak kita rasanya? Oh enggak, subhanallah. Kalau enggak mah apa? Nah itu coba benahin kita benahin. Merasa nikmat belum beramal udah terasa nih. Begitu ngerjain terasa nikmat lagi. Begitu kita ketemu bos kita nih di dunia, bos kita bilang, bagus kerja kamu, saya percaya sama kamu. Pokoknya gaji setiap bulan enggak bakal saya kurangin, saya tambah. Begitu bos usut-usut kita pulang, bangga enggak? Bangga kan? Ada kebanggaan setelah ketemu bos. Kita setelah ketemu Allah, ada enggak kebanggaan? Terasa nikmatnya double enggak? Alhamdulillah setelah ketemu Allah tadi jam 12 sholat Zuhur, nikmatnya makin nambah. Ada enggak gitu? Nah makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau udah bisa seperti itu, maka ibadah yang kalian lakukan pasti ikhlas. Jadi jangan bicara ikhlas dulu, itu dulu rasa nikmat melakukan rasa nikmat melakukan amal. Jadi sebelum beramal udah terasa nikmat. Mau sedekah nih, mau ngeluarin sedekah, dia udah girang banget. Wah, saya harus. Begitu dikeluarin tambah nikmat. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, titipanmu sudah aku berikan kepada yang berhak. Menjalankan rezeki yang Allah berikan dengan benar. Dipanggil hayya 'alas shalah, laporan Allahu Akbar. Cuma kita nggak tahu aja elusan itu ada. Bagus. Udah ngejalanin apa yang diperintahkan. Tadi kayak bos tadi, bagus kamu kerjaannya Yanto. Naik kamu. Naik. Langsung bangga kita kan sama bos. Ini mah Allah setiap hari. Nah sekarang putar, setiap dipanggil oleh bos yang punya alam semesta, harus ada tuh setengah jam sebelumnya, sebentar lagi yang punya alam semesta manggil saya. Harus ada girangnya. Ya, bahagia sebelum melakukan beramal, nikmat sebelum melakukan beramal, nikmat beramal sebelum melakukan beramal. Coba tanemin kayak begitu. Nanti dengan sendirinya ikhlas ada. Begitu ikhlas ada, duduk di sini pun akan ada nikmatnya. Orang kalau yang tahu di sini malam minggu, ini jamaah malam minggu, pasti kalau yang terasa alhamdulillah ini hari Sabtu pagi-pagi, ntar malam saya mau ngaji. Coba kalau yang merasa tidak nikmat, yang merasa beban buat dirinya,
Begitu Sabtu lagi aja. Baru kemarin ngaji. Ngaji lagi aja. Ya Allah. Allah pilih kita bisa duduk di majlis itu udah karunia. Coba Allah pilih masuk rumah sakit. Ini yang milih siapa kita ngumpul gini? Yang nentuin siapa kita ngumpul gini? Makanya itu harus ini di sini. Alhamdulillah walaupun hujan, Allah masih kehendaki saya bisa duduk. Itu kenikmatan Allah kasih. Ya, hujan itu rahmat. Ada orang susah nggak hujan-hujan kering. Itu hujan barokah. Sumur keluar banyak karena hujan banyak. Tapi kalau yang sumurnya pakai jet pump atau sanyok, terus nggak naik, nggak bisa nyedot, kudu dipancing nggak? Kudu dipancing nggak? Padahal ini daerah hujan, kita punya sanyok, punya jet pump, terus airnya nggak naik, mesinnya kudu dipancingnya pakai apa? Pakai, ntar yang keluar apa lagi? Air lagi. Kalau Anda pengen dunia, pancingnya medunia. Pengen air aja pancingnya mah air. Pengen air, mancingnya mah air berapa gayung? Hah? Ada yang 1 gayung, ada yang 3 gayung, ada yang seember. Begitu seember dipancing, keluarnya berapa ember yang Allah kasih? Hah? Setoran. Itu lihat, kalau engkau mau dunia, buang seember. Ini saya buka akalnya sama hati. Pengen dunia, udah tahu tuh ada bangunan belum selesai. Kalau orang yang sehat bakal dia akan berbuat. Kalau yang sehat. Tapi karena nggak ada sidqul amalnya tadi, nggak ada kenikmatan beramal, nggak ada kenikmatan sebelum berbuat amal. Ya nggak ada. Padahal dia tahu kalau yang mancing air pakai ember itu keluar lagi berember-ember. Itu logikanya. Itu udah inilah. Orang mau dunia, doa ya Allah lancarkan dunia, ya silahkan. Ya Allah murahkan rezeki, ya silahkan. Ntar kalau udah datang banyak, bisa nggak bagi-baginya? Karena rezeki nanti di sana tuh harta yang Allah kirim itu jadi ular nanti di sana. Kalau nggak bisa jalanin dengan sebaik-baiknya. Karena harta ditanya dunia 2, dapat dari mana, keluarinya ke mana? Maka udah jangan minta banyak duit. Pertanyaannya dulu, yang lain gimana tuh? Kalau banyak duit dermawan semendingan. Boleh itu untuk orang yang dermawan minta duit banyak, boleh, pantas dia. Karena pas dia bisa menjalankan amanat. Ya mudah-mudahan kita menjadi orang yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Jadi paham ya, kalau memancing air berember-ember pakai air keluar jet pumpnya. Paham ya? Kita cuma nanam, yang numbuhin Allah. Yang keberapa tadi? 7 apa tadi? Oh, bermusuhan. Yang ke-7 aunamaim, orang yang suka ngadu domba. Salamatul insan bihifdzil lisan, selamatnya manusia itu dengan jaga lidahnya. Jaga lidah. Berapa banyak lidah menyebabkan perkara-perkara yang tidak baik. Ikan itu bisa dipancing karena mulutnya mangap terus.
Coba dah kalau ada orang mancing tuh ikan mingkem baik. Kagak bakal kena kepancing. Makanya jaga mulut kita. Ya, jangan suka ngadu domba orang. Kalau orang pada ribut seneng banget kita. Orang pada bertengkar seneng banget kita. Kan ada manusia seperti itu. Sumpama nih si Fulan gak ngaji. Sumpama, ini cerita aja. Kalau ada kesamaan dalam cerita ini, mohon maaf. Fulan gak ngaji-ngaji berapa minggu nih. Ya, ini suka ngadu domba, datang ke rumahnya. Ngapa Anda gak ngaji-ngaji? Kata yang gak ngaji-ngaji, gue gak resep banget tuh sama yang ono. Soal mulutnya grewekan mulu. Entar edarin amplop. Entar ngasih amplop kosong. Entar nyinggung-nyinggung segala macem. Kata yang tukang ngadu domba, iya gue juga sebel sama dia. Bukan lu aja, sama banyak yang sebel sama dia. Tuh emang gitu kan. Akhirnya apa? Kagak ngaji terus nih orang. Yang tukang ngadu domba terus keliling cari-cari orang yang ngaji supaya kagak ngaji lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ada model seperti itu, tapi udah biarin dia yang tanam, ntar dia yang metik. Ya, segala sesuatu tanaman ya itu akan kembali kepada yang nanam. Nah, kita ini jangan pernah nanam yang enggak baik, karena akan kembali lagi kepada diri kita. Udah tanam-tanam yang baik-baik aja. Ya kalau sekarang kita nanam pare, bulan besok kita tanam terus kita ambil parenya pahit, ya wajar. Karena kita yang nanam. Coba kalau kita nanam kebaikan, bulan besok kita ambil, kita petik segala kebaikan, ya wajar. Ya. Karena orang yang biasa suka ngadu domba, di hatinya ada sirik, ada dengki. Maka jauh-jauhin kita tuh sifat iri dan dengki kita. Itu merusak amal kita. Gibah, ngadu domba, itu merusak amal. Jadi orang sirik itu ada aja. Begitu orang sirik terus ngobrol, itu si Fulan rumahnya sekarang udah gede banget, masya Allah, pintunya ada 100. Sampai bingung kita mau ketok pintu yang belah mana, ada 100 biji. Kata orang sirik, paling juga baru dapat dari warisan orang tuanya. Ya Allah, ngapain ngurusin warisan orang? Dia dari mana kek? Doakan alhamdulillah semoga dia amanah. Udah itu. Oh gue mau tahu banget dia lah, dia makan kagak ngapa-ngapain, paling dari bapaknya warisan. Ya Allah, ngerendahin banget orang. Karena yang punya kekayaan, yang punya rezeki siapa? Allah berkehendak ngasih kepada siapa aja yang Allah kehendakin. Ada orang susah Allah angkat jadi kaya. Ada orang kaya Allah turunin jadi susah. Maka semua Allah yang kasih. Ya, nama ngadu dong, atau bahasa kitanya kerennya namimah. Kali kagak ngerti namaim, namimah. Ngadu domba itu ya. Yang keberapa tuh? Yang ke-8 terakhir ya. Yang ke-8. Yang terakhir adalah qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturrahim. Ini dilaknat sama Allah. La yadkhulunal jannata qati'. Tidak Allah akan masukkan surga bagi orang yang memotong. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa maksudnya qati' itu? Yaitu qati'ur rahim, orang yang memotong tali silaturrahim. Bau surga nggak dapat, emperannya juga kagak. Bahkan kalau ada dalam satu kampung orang marah-marahan, putus tali silaturrahim, itu rahmat Allah mau datang kagak jadi lantaran ini ada yang marah-marahan. Lantaran ada orang yang memutus tali silaturrahim. Malah ada riwayat di hadis Nabi, itu Lailatul Qadar mau turun ke satu kampung kagak jadi.
Kagak jadi mau turun tuh ke kampung itu Lailatul Qadar. Lantaran ada orang yang mutusin tali silaturahim. Jadi jangan sholat di tempat yang orang suka mutusin tali silaturahim. Mau turun Lailatul Qadar di situ. Itu jelas tadi. Lo mau turun, kayaknya yang turun mau Lailatul Qadar. Karena agama kita nggak ngajarin saling bermusuhan. Agama kita ngajarin saling kasih. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Tebarkan kasih sayang. Niscaya kau akan disayangi oleh yang Maha Penyayang. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama kita ngajarin kasih sayang. Jangan saling musuh-musuhan. Orang musuhin kita ya udah biarin. Yang penting kita nggak musuhin orang dengki sama kita ya udah biarin. Yang penting yang kita nggak dengki sama orang. Ya, jadi kalau ada orang baik, jadilah kita nomor 2-nya. Tapi kalau ada orang berbuat buruk, jangan kita jadi nomor 2-nya. Jangan nyontoh-nyontohin maksudnya. Contohin yang baik-baik saja. Ya, nah itulah. Ada beberapa hal yang tadi apabila dia belum bertobat tidak Allah ampuni. Illa man kana sahiran aw kahinan aw mudminul khamri aw musairan 'ala zina akal riba, ya. Terus apa lagi? Apa? Musahinan, bermusuhan. Terus adu domba dan memutuskan tali silaturahim. Mereka ini semua enggak diampuni oleh Allah kecuali mereka ini kembali kepada Allah, bertobat dan meninggalkan apa yang hal-hal buruk ini. Kita ini juga sama, renung. Makanya kita ini merenung, jangan hanya kebaikan kita yang kita pikirin, jangan jauh-jauhin, buang. Kebaikan yang udah pernah kita lakuin, jangan kita ingat-ingat, buang udah. Sekarang kita ngerenung, ya Allah dosa saya banyak banget, salah saya banyak banget. Itu yang harus kita renungi. Supaya enteng jalan kita, ringan hidup kita. Jangan ingat-ingat segala kebaikan yang kita buat. Ingat pernah berbuat salah, ingetin itu. Ya, kalau berbuat salah pada manusia masih ada, minta maaf. Kalau berbuat kepada Allah, kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga di berkah malam Sya'ban ini Allah berikan ampunan buat kita semua, dan juga Allah ampuni kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan semoga Allah angkat penyakit kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Dan semoga dengan berkah bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban ini Allah panjangkan umur kita, sehat jasmani rohani kita untuk bekal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah luaskan milik rezeki kita, rezeki yang halal barakah buat bekal ibadah. Dan semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. وحسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا بجاه نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Sekian, lebih kurangnya apabila ada ucapan saya yang kurang berkenan, saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.